Metode simplex selanjutnya yang kita akan pelajari adalah metode dalam kasus minimasi. Nah, dalam kasus minimasi yang kita perhatikan di sini adalah pada batasan atau fungsi batasannya. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita memproses jika ada kendala atau fungsi batasan dengan kondisi kurang dari dan kondisi sama dengan. Nah, saat ini kita akan mencoba untuk mempelajari jika ada kondisi dalam fungsi batasan yang lebih besar dari, ya. Berdasarkan ketentuan yang sudah kita pelajari, kan ada 4 ketentuan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0, kemudian nilai kanan fungsi kendala harus positif, dan apabila negatif harus dikalikan -1. Kemudian fungsi kendala yang dengan tanda kurang dari harus diubah menjadi sama dengan menambahkan variabel slack, ya. Variabel slack atau surplus itu disebut juga variabel dasar. Kemudian fungsi kendala dengan tanda sama dengan itu harus ditambah dengan artificial variable. Nah, sekarang jika kondisinya adalah lebih besar dari, maka fungsi kendala dengan tanda lebih besar dari diubah bentuk ke bentuk kurang dari dengan mengalihkannya dengan -1. Jadi pada saat kita mengalihkan satu fungsi itu dengan -1, maka tandanya akan terbalik dari lebih besar dari menjadi kurang dari. Lalu diubah ke bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack. Kemudian karena bagian kanannya adalah negatif, maka harus kita kalikan lagi dengan -1. Setelah itu baru ditambahkan variabel m, ya, karena dari sama dengan perubahannya. Seperti itu. Nah, bagaimana prosesnya kita lihat satu persatu. Fungsi batasan. Kita lihat di sini. 2x1 sama dengan 8. 2x1 ditambah variabel slack, itu yang standarnya. Oh, ditambah variabel artificial. Mohon maaf, karena ini adalah sama dengan, sehingga ini adalah artificial. Kemudian 2x2 kurang dari sama dengan 15. Jadi 3x2 ditambah variabel slack x4 sama dengan 15. Ya, kasus pertama ini. Yang pertama ini adalah kasus yang kedua, ini kasus pertama. Ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Kemudian selanjutnya 6x1 plus 5x2 lebih besar sama dengan 30. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi perlu diingat bahwa setelah kita mengubah ke bentuk standarnya akan menjadi 6x1 plus 5x2 kurang x5. x5 itu adalah slacks ditambah x6. x6 itu adalah variabel artificial. Jadi saya sedikit warnakan, ya. Ini warna merah ini artinya adalah artificial variabel. Kemudian yang warna biru ini adalah variabel slack. Nah, jadi pada saat kita mempunyai fungsi kendala dengan lebih besar dari, maka tambahannya adalah min x5 slack variabel ditambah x6 variabel artificial atau variabel buatan. Nah, nilai x5 x6 itu akan tergantung dari berapa variabel yang sudah digunakan gitu. Jadi ini kan sisanya saja, tapi yang paling penting adalah dalam hal ini kita akan menambahkan minus variabel slack, ya, dan plus variabel buatan. Oke. Saya ulangi lagi. Yang akan kita tambahkan dalam fungsi kendala jika kondisinya lebih besar dari adalah minus variabel slack ditambah variabel artificial. Ya, jadi ini yang akan kita tambahkan. X5 ini adalah variabel slack, X6 itu adalah variabel artificial. Oke. Nah, setelah itu fungsi tujuan akan berubah seperti ini. Ya,
fungsi tujuan akan berubah seperti ini. Kita lihat langsung hasil akhirnya. Kita lihat di sini. Oke. Kita lihat dari fungsi tujuan awal itu akan berubah minus z ya. Minus z ditambah 3x1 ditambah 5x2 ditambah mx3 ditambah mx6. Kenapa mx3 dan mx6? Karena x3 dan x6 itu adalah variabel buatan, sehingga ada 2 di sini nilai m-nya. Nah, kalau kita melihat dari kasus sebelumnya, nilai z itu kan positif, nilai x1 dan x2-nya itu berubah jadi negatif. Tapi dalam kasus minimasi itu terbalik, nilai z-nya min, kemudian nilai x1 dan x2-nya jadi positif. Karena pada saat ini kita mengalihkan dulu. Kita kalikan dulu ini dengan minus 1. Ya. Jadi kita kalikan. Ini kita kali minus 1, kali minus 1, kali minus 1. M untuk M yang X3 dan X6 pun dikalikan minus 1. Sehingga pada saat ini dipindahkan ke bagian kiri, left hand side-nya, sehingga nilai kanannya 0, maka ini akan semua menjadi positif. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan adalah mencari Z baru. Ya, seperti yang materi yang sebelum saya ajarkan, bahwa nilai M ini itu harus 0. Ya, nilai ini harus dienolkan, nilai M ini. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Untuk mengenolkan nilai M ini, kita harus menggunakan fungsi kendala yang membuat ini bernilai M. Ya, fungsi kendala pertama yang membuat nilai M adalah fungsi kendala yang pertama. Kemudian fungsi kendala yang ketiga. Ya, sehingga ini adalah X3. Ya, ini adalah X3 dan ini adalah X6-nya. Sehingga ini yang digunakan untuk melakukan proses pengurakan maupun penambahan. Ya, sehingga nilai M dan M ini akan menjadi nilai 0. Oke, sehingga harus dilakukan oleh 2 kendala. Kalau misalnya ada lebih kendala yang menghasilkan nilai M yang ada di sini, maka kita harus menambahkan fungsi kendala itu untuk diproses. Sehingga nilai X baru itu akan ketemu. Dengan nilai X baru ini baru kita akan membentuk tabel pertama dari simplex. Nah, caranya sama saja dengan materi yang sebelumnya. Ya, jadi materinya akan prosesnya sama. Yang pertama yang harus kita cari adalah kolom kunci dengan melihat nilai negatif terbesar, ya, dari fungsi tujuan atau z-nya, fungsi tujuan. Dimana yang kita lihat itu adalah variabel n-nya. Karena ini variabel n-nya yang paling besar ada di x1, maka ini akan menjadi kunci. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mencari nilai batasan pada baris kunci yang harus kita cari. Baris kunci itu adalah dengan mencari indeks dengan membagi nilai kanan, nilai yang ada di nilai kanan dibagi dengan nilai yang ada di kolom kunci. Ketika kita mendapatkan nilai positif terbesar dari nilai kuncinya, maka itu yang akan menjadi garis kuncinya. Ya, kita lihat di sini. Ini akan menjadi kolom kunci dan baris kunci. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan membuat ini bernilai 1, sehingga ini harus dibagi 2. Bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Nah, setelah itu baru kita proses baris-baris yang lainnya, ya, dengan menggunakan baris kunci sebagai acuan. Ya, targetnya adalah mengenolkan nilai yang ada di kolom kunci. Ini harus 0. Ini sudah 0, jadi tetap nilainya 6, ini harus 0, seperti itu. Oke, sehingga kita akan menemukan baris yang kedua. Nah, karena di sini masih ada minus, maka kita akan lakukan prosesnya. Ya,
kita akan lakukan prosesnya, sehingga kita membentuk kolom kunci, membentuk baris kunci, membuat ini bernilai 1 dengan membaginya satu baris ini dengan 5, kemudian melakukan perubahan pada setiap baris yang ada di baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga, sehingga hasilnya itu akan seperti ini ya. Karena tidak ada lagi minus di sini, maka stop prosesnya. Nah, kita lihat di sini, ini ada Z, ini minus 1, NK-nya minus 1 di sini, di Z. Karena Z yang kita cari adalah Z positif, maka dari minus 1 itu harus diubah menjadi 18, maka Z-nya itu adalah 18. Oke, ini harusnya minus ya. Maaf, ada sedikit kesalahan. Jadi minus Z sama dengan minus 18, ya, Z sama dengan 18, di mana X1 ya, X1 itu adalah 4, kemudian X2 ya itu adalah 6,5, seperti itu. Oke, sekian